Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesi pertama ya. Saya kemarin janji untuk membuatkan tutorial ya, yang bisa digunakan intinya untuk menembus jurnal dulu ya, setelah sempro. Nah, untuk eh, yang bisa kita gunakan ya, misalnya dengan bahasa Python ya, atau misalnya sudah main dengan bahasa PHP juga boleh ya. Tapi ini kita nyoba dengan Python ya, karena kenapa Python? Python ini dia lebih cocok untuk data science ya, ataupun implementasinya sebetulnya menurut saya kurang ya, terutama yang akhir-akhir ini di tugas akhir informatika itu ya. Jadi belum sampai ada terintegrasi terintegrasi database itu ya. Jadi hanya apa namanya? Dia training model ya, kemudian dievaluasi ya. Itu sebenarnya cukup ya untuk S1 itu. Nah, sebelum ke situ tentunya kalian harus download dulu di python.org ya. Nah, ini yang versi 3.1.3 ya. Nah, ini kebetulan kalau di laptop ini itu sudah saya install Python ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk install Python, kalau di Windows berarti kan download terus install gitu ya. Nah, nanti itu akan tersimpan di sini, di user, nah, sesuai namanya, kemudian nanti akan tersimpan itu folder Python ya. Sorry, bukan di sini ya, di program file atau saya lupa. Atau cara mudahnya kita ini aja. Nah, ini kan ada ya. Ini karena sudah saya install ya. Jadi di sini kita lihat file location ya. Berarti ternyata bentar, ini belum masuk lagi. File location lagi. Nah, ternyata di sini ya. Ada di user ya. Dell ini nama laptop saya. Kemudian app data lokal, program Python, kemudian Python 311 ya. Atau kalau pengen ngecek itu bisa lewat ini ya, command prompt atau terminal kita. Itu kita cek Python version. Nah, ini berarti kalau kita cek seperti ini berarti di laptop ini atau di komputer ini sudah ada program Python ya. Oke, berarti kan sudah terinstall. Nah, kemudian yang bisa kalian gunakan itu kita bisa menggunakan Jupyter Notebook ya. Ini sebenarnya ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook ya. Nah, kalau saya suka ke Jupyter Notebook ya. Atau bisa install juga Anaconda ya. Nah, ini lengkap. eh, Nanti ada Jupyter Notebook, Jupyter Lab dan sebagainya ya. Nah, ini karena sudah terinstall ya. Nah, untuk menjalankannya itu kita tinggal ini ya, eh, klik ini. Ini klik kanan ya. Copy, klik kanan, dia itu langsung transfer ke sini. Kalau misalnya belum ada, berarti kan harus ini ya, harus ini. Jadi install dulu. Installnya lewatnya
command prompt ini ya, atau terminal ya. Ini biasanya command prompt atau terminal. Nah, untuk menjalankannya berarti kita ini jalankan ini. Nanti akan terbuka di browser kita ya. Browser default kita itu Jupyter Notebook ya. Tunggu dulu. Nah, ini itu udah jalan ya. Seperti ini ya. Nah, ini intinya kan untuk ya membuat paper journal ya kan. Nah, ini saya itu membuat folder ya. Itu di laptop namanya netbook notebook Jupi ya. Jadi ini beberapa yang sudah saya coba ya. Jadi di sini misalnya yang project pernah saya bikin ya. Jadi sama seperti bahasa lainnya, nah, Python ini dia itu lebih simple menurut saya. Jadi dia lebih simple, tidak perlu titik koma gitu ya. Kalau bahasa pemrograman PHP kan harus ada titik koma dan lain sebagainya. Nah, contoh ini ya. Nanti kan kalian membuat paper itu kan berarti kan ada intinya dasar teori yang sudah disempro itu, ya kan. Kemudian nanti ada datasetnya, ya misalnya ini datasetnya seperti ini, ya kan. Kemudian nanti ada hasil, ya, ada hasil nah, seperti ini. Nanti ini tinggal di copy paste tekan ya, seperti itu. Jadi nanti udah jadi, ya. Nah ini contoh ya. Ini kalau kita ingin membuat apa namanya grafik, berarti kan pakainya ada aturannya ya. Jadi intinya ada library yang harus digunakan. Ya. Makanya kalau di Python ini memang dia sudah kayak library ya yang bisa digunakan ya. Misalnya kalian bingung ya, NumPy itu apa sih ya? Ini bisa sebenarnya NumPy in Python itu dia untuk apa ya? Jadi dia itu kalau NumPy intinya untuk array ya, sebuah array ini kan. Jadi kalau array. Kemudian kalau pandas ya, pandas itu untuk analisis data dan struktur data di situ ya. Ya kan? Kemudian ada matplotlib. Ini berarti grafik kalau ini ya. Jadi kalian kalau bingung suatu tuh googling aja ya. Nah, ini kan intinya dia ini kalau matplotlib ini visualisasi di program Python ya kan. Jadi tinggal pakai ya. Kalau sklearn apa enggak? Ini dia intinya machine learning. Nah, berarti yang supervised learning ya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Dia juga ada dokumentasinya cara penggunaannya bagaimana ya. Nah, ibaratkan mengcoding itu seperti ini ya. Coding itu sebenarnya sudah dia itu udah ada aturan mainnya ya. Kita tuh tinggal mengikuti library atau aturan mainnya dia ya. Nah, contohnya ini ya. Misalnya ini kan kita harus import library-library yang nantinya akan digunakan ya. Nah, misalnya ini dataset melihat dari file CSV ya, namanya penyakit zoonosis.csv ya. Nah, ini biar bisa terbaca berarti kan harus satu folder ya. Nah, ini di sini ya. Penyakit zoonosis.csv. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kalian pengen eh, tebak di
Python ini bisa pakai print ya, print R ini. Ini bisa, tapi dijalankan dulu. Dia akan menampilkan data yang kita apa namanya tampilkan tadi. Berarti kan datanya seperti ini. Ya. Kemudian ini dari dataset ini kan kita buat elok. Nah, elok ini apa namanya aturan di Pandas ya ternyata ya. Frame elok ya. Jadi ya aturan di situlah ya. Kemudian kita membuat eh, grafik, berarti dia di situ tadi matplotlib ini ya PLT. Nah PLT ini berarti kan dia dataku, data frame, data set ya. Berarti di sini PLT scatter, dataku, tahun, terus dataku, case. Ya. Nah ini dari mana loh? Ini kan berarti dari ini ya, nah, tahun case ya kan. Dari fieldnya CSV ini, gitu loh. Jadi harus memahami di sini. Nah baru di situ PLT X label, X label yang mana? Label berarti kan yang ini ya, yang bawah ini. Kemudian kalau Y label berarti kan ini ya ini beri nama lah itu ya di title bahwa X label ini year, kemudian kalau yang Y label ini case ya. Kemudian ada judul-judulnya juga ya. PLT dot title grafik New Year vs case ya. Kalau misalkan pengen bahasa Indonesia ini contoh saja biar kalian uh, sedikit ada gambaran ya. Sebenarnya ini langsung ya. Ini bentar ini masih running ya apa? Ini tadi proses running ya. Jadi makanya kita perlu cek di sini tadi kan grafik tahun versus kasus ya. Nah, mungkin sekian dulu ya intinya nanti yang penting grafik atau nanti model hasilnya itu kan untuk kalau untuk sekedar paper jurnal itu tinggal di screenshot ya hasilnya seperti ini. Misalnya prediksi berarti kan grafik prediksi gitu kan. Ya, kemudian kalau yang nanti model di bawahnya ya. Nah, ini saya tidak panjang-panjang dulu ya biar Anda bingung. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung ya bisa ditanyakan di grup. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.